pagi, saya Sinta dari Filecoin Community News. Hari ini akan menyampaikan berita mengenai IPFS dan Filecoin yang berisikan tentang informasi terbaru tentang industri minggu ini. Harga Bitcoin yang telah disesuaikan secara signifikan setelah kenaikan baru-baru ini telah pulih kembali dengan pembelian yang stabil. Cryptocurrency yang telah melemah untuk sementara waktu sedang meningkat lagi di pasar Amerika Serikat, yang analisnya telah menyoroti aset virtual sebagai sarana alternatif dalam investasi karena Amerika Serikat menyetujui stimulus super 1,9 triliun dolar. Mari kita telusuri terlebih dahulu tren Filecoin minggu lalu melalui CoinMarketCap. Menurut CoinMarketCap, harga Filecoin pada 10 Maret naik hingga 36.000 dari minggu sebelumnya dan melanjutkan transaksi di 571.000. Volume perdagangan 24 jam untuk Filecoin telah ditingkatkan sebesar 18,11% yang dipertahankan pada total penjualan per 24 jam 7,2 triliun. Jumlah Filecoin naik 3% dari total volume. Peluncuran mainnet pada Oktober 2020 dengan total 700 juta koin yang telah ditambang dalam 6 bulan pertama. Pada tahun pertama, sekitar 140 juta koin diharapkan untuk ditambang dan didistribusikan. Kapitalisasi pasar Filecoin sedikit lebih tinggi dari minggu sebelumnya yang melebihi 43 triliun. Pada posisi di 40 teratas, CoinMarketCap yang saat ini mempertahankan peringkat ke-41 dan menunjukkan transaksi yang serupa dengan Dash dan SushiSwap. Mari kita lihat harga tertinggi dan terendah selama seminggu terakhir. Filecoin dihargai hingga 590.000 minggu ini dan naik hampir mencapai 600.000. Tetapi tidak dapat menunjukkan indikator pelaporan baru. Harga terendah minggu ini adalah 526.000 yang naik 13% dari minggu sebelumnya. Selanjutnya, kami memiliki status transaksi Filecoin per exchanger. Minggu lalu, volume transaksi Filecoin yang besar di Huobi Global telah ditarik dan mencatat 0,08% dari volume transaksi. Hasilnya, Binance menduduki puncak pasar sebesar 7,58% dan melanjutkan transaksi pada 572.000. Exchanger Indonesia, Indodex, yang mendukung pertukaran Filecoin ke rupiah pada tanggal 10 Maret dengan harga Rp615.000 dengan volume 1,6%. Filecoin merupakan cryptocurrency cloud terdesentralisasi yang menggunakan teknologi IPFS Web 3.0. Selanjutnya, kita akan melihat status penambangan Filecoin. Saat ini ada 1.500 penambang yang berpartisipasi dalam jaringan Filecoin. Karena komunitas telah berkembang dan kekuatan penyimpanan jaringan telah menembus 3 EB. Ini adalah pencapaian besar yang dibuat dalam 4 bulan setelah peluncuran mainnet. Mari kita lihat volume penambangan. Volume yang ditambang dari Filecoin adalah 333,063 dalam 24 jam terakhir. Dan karenanya mencatat 23,83 Filecoin blok hadiah. Saat ini tinggi blok tercatat 567,830. Mirip dengan minggu lalu, penyimpanan F01248 dan F02770 mengamankan kapasitas penyimpanan 75,28 petabyte dan 72,63 petabyte yang terus meningkatkan daya penyimpanan. Jaringan penyimpanan terdistribusi Filecoin mengumumkan di Twitter resmi mereka pada tanggal 4 bahwa mereka telah melengkapi peningkatan ePOCH 550321 ke jaringan versi 10. Hasilnya, tim Filecoin menjelaskan bahwa biaya pesan Windows Post turun hingga 90%. Berita selanjutnya, Filecoin mengumumkan peluncuran versi beta melalui berita langganan tahunan. Ruang dalam sumber terbuka yang dibangun di atas web terdistribusi, yaitu sebuah platform yang menyimpan dan berbagi file terenkripsi yang dikontrol oleh pengguna. Base yang dikembangkan oleh tim Flick adalah platform yang menggunakan protokol IPFS, Filecoin, dan Web 3.0 untuk memberi pengguna kontrol eksklusif atas akun dan penyimpanan mereka. Aplikasinya sendiri akan terus merilis sebagai platform dan layanan menggunakan IPFS. Pembaruan pada FieldScan yang digunakan sebagai dashboard Filecoin telah dilaporkan.
Berbagai perbaikan UI telah dilakukan termasuk fluktuasi kurs dasar 24 jam, rasio sektor, dan detail pada daftar transaksi. Baru-baru ini, kelompok keuangan KB menunjuk ke NFT sebagai megatrend berikutnya. Di pasar blockchain, NFT tidak tergantikan oleh token lain sehingga dapat digunakan untuk membuktikan kepemilikan dan keasliannya sendiri. Ia menganalisis bahwa NFT ini mampu menciptakan peluang bisnis baru yang sejalan dengan sektor keuangan di era aset digital yang akan datang. Pengembang utama Filecoin juga mengumumkan akan memperkenalkan NFT dan ekspektasi NFT semakin meningkat. Berita IPFS berakhir sampai di sini dan kami menantikan berita lainnya minggu depan. Saat ini, kami akan memberikan informasi dari seorang ahli IPFS dan Filecoin untuk menggali lebih dalam mengenai tren ekosistem Filecoin saat ini dan perbaikan yang harus dilakukan. Menurut CEO Filecoin Korea, Hoon Kim, menyebutkan di waktu Korea, Lotus 5 dengan proposal FIP 0007 dan FIP 0010 diumumkan sebagai upgrade wajib dan 10 hari kemudian. Pada pagi hari tanggal 4, jaringan online dan mencapai 550321. Kedua proposal tersebut mencangkup kebijakan terkait dengan Filecoin Plus seperti pembatasan biaya berlebihan dan penyimpanan kelompok data yang efektif yang membuka awal ke pasar data penuh. CEO Filecoin juga menjelaskan mengenai proposal FIP 0010 yang akan disertakan dalam versi Lotus 5 yang menurutnya ruang waktu adalah salah satu mekanisme konsensus jaringan Filecoin dalam blockchain yang disimpan. Dengan demikian, jaringan Filecoin mengharuskan penambang untuk mengirimkan Windows Post setiap 30 menit. Tetapi, karena jumlah minoritas meningkat, semakin banyak pesan yang dikirim ke jaringan Filecoin dan kemacetan jaringan menjadi lebih parah. Baru-baru ini, penambang kehilangan daya komputasi karena kemacetan jaringan yang gagal mengirimkan Windows Post dalam waktu kurang dari 30 menit. Dan secara bersamaan, gagal menghasilkan pendapatan karena biaya yang berlebihan. Proposal FIP 0010 yang termaksud dalam versi Lotus 5 memungkinkan penambang untuk merangkum dan menyimpan data sesuai kebutuhan. Faktanya, pengujian dalam beberapa hari terakhir telah mengurangi biaya sertifikasi Windows Post sebesar 90% dan waktu persetujuan sebesar 1.800 pouch, sekitar 15 jam, dan jika tantangan ini berhasil, penambang akan diberi insentif untuk 4 Filecoin. Sepertinya, ini adalah proposal yang diperlukan untuk jaringan Filecoin. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada proposal FIP 0010 yang diabaikan oleh minoritas? Proposal juga harus diingat bahwa jika data dianggap tidak memenuhi syarat oleh regulator, mereka akan dikenakan sanksi, kehilangan daya komputasi, dan secara bersamaan akan membayar denda yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam verifikasi data yang valid, jika penipuan loot seperti ilegal atau data pelanggaran hak cipta terdeteksi, hukuman akan diterapkan dengan mengurangkan sektor tersebut. Bahkan, hukuman NUD adalah 5,51 kali lipat dari Filecoin yang dikompensasikan. Penalti meningkat karena manfaatnya 10 kali lipat lebih tinggi. Masih karena IPFS, ekosistem Filecoin difokuskan pada penyimpanan dan CEO Filecoin, Hoon Kim, mengklaim mengenai pemberian insentif. Hal itu adalah program untuk memeriksa bagian belakang dan seterusnya yang merupakan solusi praktis untuk memecahkan masalah yang sulit secara teknis. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan jumlah penyimpanan yang berguna untuk mendukung IPFS dan jaringan Filecoin. Mainnet Filecoin telah online selama lebih dari 4 bulan. Beberapa hal yang harus diingat investor yakni, investor harus memahami bahwa mainnet masih membutuhkan penyesuaian dan pengoptimalan yang berkelanjutan. IPFS dan Filecoin adalah proyek protokol global sangat besar dan kompleks yang konsisten dengan hukum pengembangan objek. Meskipun jaringan Lotus 5 dengan saran peningkatan aktual telah online dan biayanya berkurang secara signifikan, masih ada kemungkinan pengiriman pesan ke blockchain akan ditunda atau tidak tercapai pada 3-4 nona file lain atau lebih tinggi. Selain itu,
Jika jalan pertama yang ditinggalkan pada blockchain tidak diorientasikan dengan benar, jalan tersebut mungkin harus melalui jalan yang lebih sulit. Dibutuhkan lebih banyak waktu dan ketahanan untuk memperbaiki jalan yang salah. Jadi saat ini, sistem di bawah, sedang, dan besar secara hati-hati meningkatkan daya komputasi mereka sambil memperbaiki blok dalam situasi yang paling stabil. Saat ini, tim Filecoin dalam teknologi bekerja keras untuk mempertahankan daya komputasi mereka dengan penyegelan kaleng yang sama seperti sebelumnya. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa ada serangkaian hari di mana kita tidak bisa melambat untuk sementara waktu. Ingatlah bahwa hanya sedikit orang yang dapat tersenyum di akhir proyek yang bagus dan fokus dalam pengamanan Filecoin, dan Anda akan dapat menjamin masa depan yang bahagia. Saya telah menyampaikan tentang ekosistem IPFS dan Filecoin dan cara untuk memperbaikinya. Baik, saya akan mengakhiri berita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih telah menonton.